Dalam peringkat, jika kamu hanya mengejar skor rendah yang sederhana, maka kamu bisa memilih ini. Namun jika Anda ingin benar-benar menjadi lebih kuat, maka Anda tidak boleh melewatkan karakter esensial yang telah disempurnakan melalui berbagai versi ini. Video kali ini akan menganalisis semua jenis ninja, mengajarkan Anda dari awal tentang 3 dewa ilusi, ninja serba bisa, penguasa posisi, dan orang tanpa ritme, semua yang ada di depan layar. Monyet kecil dengan kekuatan dominan, tekanan terus-menerus dari senapan air membuat harga saham kita mendekati tidak berguna. Tapi begitu kita melewati sumbu luar, situasi akan berbalik. Di awal permainan, coba gerakan, goyangkan untuk mengeluarkan ancaman. Jika dia memilih untuk terbang, dia akan kalah. Baik itu kilat, badai, atau satu keterampilan, kita memiliki metode penanganan yang sesuai. Tekanan harga saham dia dengan tubuh kebal. Jika tidak takut, cari lebih banyak posisi. Lawan harus menunggu cooldown skill. Kita tidak menggunakan skill, combo juga tidak tertinggal. Gelombang harga saham kita berikutnya tidak bagus, hanya bisa memilih mengikuti T, menolak tarik ulur, menjaga ritme. Lawan sangat pandai bermain, mendekat dan menghilang, membuat kita tidak bisa menemukan posisi dengan cepat. Coba-coba murah, lihat angka langsung tekan, sekaligus menghancurkan tubuh kebal. Jika kamu juga ingin melakukan operasi seindah ini tetapi tidak memiliki ninja, maka saya merekomendasikan Yishouyu. Akun-akun di sana dijual oleh orang sungguhan, lebih bernilai dan ada penilai kualitas profesional yang menilai secara langsung, jadi tidak perlu takut rugi. Kami mengatur posisi bola petir dengan baik untuk menjaga jarak dan tepat saat itu bisa diuangkan, menggunakan harga saham tak terkalahkan untuk mendapatkan inisiatif. 4 petir penuh. Dalam situasi 4 biji, kita malah bisa memanfaatkan alat ledak lawan untuk merespons. Perlu diperhatikan, skill 1 petir biasanya tidak bisa kita tangkap dengan kombinasi teknik. Di awal berani bertarung A, melihat penundaan level petir, lanjutkan ke atas, pancing keluar paket petir, harga saham naik lagi. Ini adalah pembukaan yang cukup sempurna. Jika lawan bermain lebih teliti, kita tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Dia tidak punya keterampilan. T adalah serangan biasa, kita mengikuti T, ada waktu tak terkalahkan untuk memancing, melihat alat meledak dengan baik, menghubungkan dan memperkuat elemen tanah untuk mendapatkan serangan kedua. Titik pertarungan di putaran terakhir, di beberapa putaran sebelumnya kita selalu mendekat dengan bola petir, lawan juga seharusnya sudah terbiasa dengan gaya bermain kita, jadi kita hanya perlu mengatur bola petir 2 kali berturut-turut dan mundur. Seperti ini, sudah paham belum? Coba lagi, sepertinya masih ada kejutan kan? Dengan Maban yang memiliki kemampuan bertahan, menghadapi ritme kerasnya yang tak tertandingi, kita bisa bermain lebih agresif karena kemampuan serangannya sangat lemah. Bahkan jika dia langsung menggunakan kemampuan bertahan, kombinasi teknik kita masih bisa menghadapinya. Maju, lihat Tianzhen memperkuat Tuming dan bertukar dengannya. Jaga jarak, tarik mundur 2 langkah, berdiri di depannya tanpa bergerak untuk memberi tekanan, lalu bergerak untuk memancing Pojun, dan harga saham naik. Mudah untuk menarik jarak, lalu bawa ke tengah lapangan agar posisi tidak terjepit, kaitkan mesin dan rebut inisiatif. Berhasil mendapatkan 1 ritme, namun pengganti lawan juga hampir siap, jadi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Keluarkan bola petir ketiga A dulu, jika dia mengganti, bawa ke tengah lapangan, ingin menarik. Akses ditolak, dengan membawa kekuatan tubuh, mengejar, menjauhkan diri, menunggu 1 frame tak terkalahkan berakhir, lalu 1 Amaterasu tidak bisa menghancurkan kekuatan tubuh, 3A berbalik arah untuk bertaruh, lalu 3A bertaruh lagi, memancing 2 tahap jurus kosong. Apakah ini termasuk reaksi? Kami berdiri di jalur bawah untuk terus mencegat, lalu kamu sedang A apa? Jika ingin bermain Maban, Yishouyu adalah pilihan yang tepat. Angin pasir yang besar di tahun baru ini, dengan ritme kuat dari 2 keterampilan ditambah gaya bermain pengejaran angin pasir, kelompok keterampilan kita memang tidak mendapatkan keuntungan. Harus memprediksi kebiasaan ninja. Di awal bergerak saling menguji, lawan menggunakan keterampilan kedua. Prediksi lebih awal bahwa dia akan menggunakan keterampilan pertama di jalur atas, segera tendang dan sapu 2 kali. Lawan juga waspada, jadi dia masih punya 1 angin pasir, langsung lewati, jangan terburu-buru, gosok pedang. Kemampuan ini sudah siap lagi, situna sedikit untuk berjaga-jaga. Kapan ninja ini belajar periode vakum yang terlalu singkat? Hitung sedikit untuk waspada, lawan akan segera waspada. Tingkatkan tanah lebih awal dan dorong keluar, maju ke depan. Biarkan dia berpikir, aku akan melakukan tahap kedua, tanpa jeda langsung menjauh. Kamu A, kamu ayah besar di mana? Terakhir, kombinasi teknik menghabisi T. Dengan 3 dari kelas menggambar, kekuatan ninja setelah dirombak memang tidak bisa disangkal meningkat. Dengan kecepatan tinggi dari api jiwa dan serangan balik jarak jauh, membuat kelas menggambar tidak lagi terbatas pada satu cara bermain dengan membuka cakra besar. Pada awal permainan, tingkatkan serangan tanah untuk mencoba, dia maju. Kami memotong harga saham untuk memotong dan berhasil menghentikan Susanoo. Kami menghindari Koukayu dengan bergerak. Setelah itu tekan T dan 3A untuk mendapatkan inisiatif. Setelah diperkuat memang tidak terbatas pada 2 keterampilan untuk mendapatkan inisiatif. Sekarang Itachi tidak bisa dianggap lemah. Kami mengatur combo dengan baik, mengaktifkan bola petir lebih awal, dan kemudian tingkatkan serangan tanah untuk menarik mundur. Tidak mengontrol jarak dengan baik membuatnya menggantikan posisi di belakang, tidak menunggu jeda langsung menebas, lalu mengusap pedang. Membalikan hiu mencuri kesempatan. Reaksinya cepat sekali ya. Dia tidak punya keterampilan di tangannya. Kita kejar saja dengan A. Akioda itu tetap dengan mekanisme pertahanan ganda yang mulia. Meskipun tidak ada kacang, tetapi keterampilan kita semua dapat direspons. Jadi kita tetap tidak boleh meremehkan. Awal permainan coba-coba murah, terkena pukulan, mengganti posisi mengejarnya, menambah kekuatan langkah burung pipit, melihat posisi membuka harga saham lebih awal untuk mencegah ditangkap, tebasan balik tidak berhasil menipu, pisau kecil ditambah keterampilan tanah kedua berhasil mencegah.
Hindari serangan. Gunakan pengganti lalu tarik jarak dengan pedang semangka. Tetap terkena. Tunggu dia memperkuat 3 setelah jeda. Serang terus. Kombinasikan serangan dengan kecepatan serang. Di sini tidak menjaga jarak dengan baik, memperburuk situasi. Sedikit bersabar. Tidak berhasil menangkap 1A setelah goyangan, ajari kalian cara menangkap goyangan depan ini. Lihat saat dia meledak. Di sini dia hampir selesai mengganti tubuh, tingkatkan tanah dan dorong keluar. Tetap tidak mengatur jarak dengan baik, tetapi dia juga melakukan kesalahan. Halo. Baiklah, video kali ini sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan hostnya, silahkan ikuti, beri suka, bagikan, dan simpan untuk mendukung. Dukungan kalian adalah dorongan terbesar bagi saya. Terakhir, saya ingin mengatakan cari akun di Shoyu. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.